Siang yang sudah bergabung. Selamat siang Pak Geri. Selamat siang. Silakan berkenalan dengan mengisi di kolom chat seperti ini. Tunggu. Gak apa ya, nunggu ya. Kita masuk ke General Affairs Management, Basic Knowledge for Fresh Graduates. Katanya Fresh Graduates, tapi yang masih mahasiswa cuma 2 orang ya. Sisanya kita sama-sama belajar. Kita sebagai fresh graduates. Oke. Ini yang akan kita bahas ya. Ketika itu kenapa seringnya HR itu nempel sama GA, berteman baik ya sama GA, karena kan orang HR itu mengurus manusianya, mengurus pekerjaannya. Pekerja kan ketika masuk perusahaan butuh fasilitas, butuh infrastruktur, butuh alat kerja. Nah, siapa yang ngurusnya? Yang ngurus adalah bagian GA. Perannya adalah memberi dukungan ke seluruh fungsi dalam perusahaan dengan cara memberikan pelayanan umum. Kalau kita lihat gambarnya, gambar ini satu orang dengan banyak tangan. Orang GA, jadi itu fungsinya banyak. Banyak sekali yang kita urus. Kurang lebih seperti ini nih, banyak sekali ruang lingkupnya. Posisi dalam struktur organisasi tergantung. Setiap perusahaan punya kebijakannya masing-masing. Karena kita pelayanan umum, tentu kita punya customer atau stakeholder yang kita hadapi. Jadi kalau spesifikasinya, kompetensinya seperti apa sih? Ini spesifikasi jabatannya. Lalu kompetensi, ya. Soft kompetensi, hard kompetensi. Ini dia, personal value. Misperception, ini dia. Paradigma lama. Sementara paradigma baru, ya kita proaktif. General Affairs itu adalah pusat biaya, cost center. Be a part of profit center. Cost reduction, ya. Manajemen mindset-nya, ya. Kita punya POAC, Planning, Organizing, Actuating. Jadi wow banget ya pekerjaan. Ini contoh aktivitasnya. Jadi tantangan utama kerja GA itu adalah banyak pekerjaan yang harus diselesaikan bersamaan dalam waktu yang relatif pendek. Aset, ya ini sedikit saja mengenai aset. Memastikan status kepemilikan aset itu punya siapa. Siklus manajemen aset seperti ini. Perawatan itu adalah preventif atau pencegahan. Semua pada intinya apa yang disampaikan di sini namanya pemeliharaan adalah inspeksi terus-menerus memastikan semua berjalan keadaan baik. Perawatan itu ada terencana dan tidak terencana. Pemeliharaan terencana mengurangi keadaan darurat. Jadi semakin sedikit yang insidental. Preventif itu mencegah timbulnya kerusakan. Kalau korektif itu setelah mengalami kerusakan. Di GA saat ini itu punya daftar inventarisasi. Karena pada saat inventarisasi pun kita sudah tahu kondisi barang yang baik seperti apa. Pengamatan terhadap kemampuan barang seperti frekuensi, ini bagian dari keliling. Setelah keliling tadi, kan kita akan buat anggarannya berapa. Ini building instrument, hydrant, penanggulangan kebakaran, sistem alarm, mechanical dan electrical, building and housekeeping. Sekali lagi, untuk Anda yang ingin kerja di GA, tolong pertimbangkan akan segini banyak pekerjaan Anda, tanggung jawab Anda. KPI Departemen GA. KPI itu nggak banyak, biasanya KPI itu cuma 5, 6, maksimal sampai 10. KPI itu harus relevan, artinya terkait dengan sasaran strategis perusahaan. Ini contohnya. Ingin bertanya, monggo, atau mau sharing, Ibu Jane. Selamat sore, Pak. Sore. Bu Agatha, gimana Bu Agatha? Yang mau saya tanyakan, kan teknisi itu suka kadang ketemu vendor atau pihak ketiga di luar jam pelayanan. Nah, gimana hitungan lemburnya? Nah, Bu, jadi kalau saran saya sih, karena memang pekerjaan maintenance setiap hari dan memang dilakukannya setelah jam kerja, jam kerjanya si teknis ini diubah. Dia 8 jam, tapi justru bukan di jam office hour.
office hour dia adalah setelah kegiatan operasional selesai. Pembuatan SOP. Di tempat kerja saya ada 15 unit departemen. Per departemen itu berarti dilakukan oleh divisi HR seperti Bukan. itu atau SOP itu yang membuat masing-masing departemen. Karena dia tahu persis prosesnya seperti apa. Saya harus dokumentasi hari ini. Ibu Bella, iya silakan. Ibu Jen Pelayuk, Pak Aditya, kita dokumentasikan. Ada email dan ada nomor WA saya, silakan kontak. Setelah training ini saya terbuka untuk yang ingin banyak bertanya berkaitan sama GA. Terima kasih banyak. Selamat sore.